Selamat malam sedulur wisata mistis YK. Ketemu lagi dengan saya Celia yang menjadi host untuk episode kita kali ini dalam konten wisata mistis YK. Saat ini saya sedang berada di sebuah rumah. Ya teman-teman lihat, di sebuah rumah yang konon katanya itu menurut masyarakat sekitar pernah terjadi atau sering terjadi peristiwa-peristiwa mistis. Maka dari itu kita akan menelusuri tempat ini benar atau tidak mitos dari masyarakat tersebut. Dan tepatnya lokasi saya saat ini itu berada di daerah Karawang, Jawa Barat. Untuk itu terus tetap ikuti kami di Wisata Mistis YK. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel kami. Di sini saya juga ditemani oleh satu bintang tamu yang datang jauh-jauh. Langsung saja kita panggil bintang tamu kita. Silakan, mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada sedulur Wisata Mistis YK. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, saya datang dari Indramayu, tepatnya di Karangampel, Kecamatan Karangampel, Gang 2. Nah, nanti alhamdulillah ketemu dengan Wisata Mistis YK ini. Saya kejar karena mengetahui tentang jadwal syutingnya. Kebetulan di sini lokasinya dekat, jadi saya kejar lah kurang lebih 2 jam setengah Pak ya. 2 jam setengah ya Pak ya? Ya, gitu. Bapak untuk saat ini kalau boleh tahu pekerjaannya apa Bapak? Sejauh ini pekerjaan saya adalah pekerjaan saya mengajar. Oh, mengajar. Ya, mengajar di Kabupaten Indramayu di Kecamatan Sindang. Kecamatan Sindang. Ya. Mengajar mata pelajaran apa Pak? Jauh emang, mengajar bahasa Inggris, bukan materi agama kayak gitu. Oh iya. Nah ini menarik ya sedulur Wisata Mistis YK. Di sini saya bersama dengan bintang tamu Pak Dadang. Bapak kalau boleh tanya-tanya, ini kalau dilihat dari latar belakang pekerjaan Bapak ini ada seorang guru bahasa Inggris. Nah, saya penasaran, mungkin sedulur Wisata Mistis YK juga penasaran, Bapak ikut bersama kami untuk menelusuri rumah kosong ini. Kenapa Bapak? Pertama adalah rasa penasaran kami atau saya pribadi. Dunia ini kan mistis. Iya. Penuh misteri. Nah, kebetulan ada acara kegiatan ini, saya ingin ngerti misteri seperti apa dan rasanya seperti apa situasinya yang saya lihat di YouTube itu benar tidak gitu kondisinya. Nah, saya ingin merasakan situasi itu. Itu motivasinya. Dan jadi kan ini suatu pembelajaran. Jadi kalau ada suatu pertanyaan, saya bisa terangkan kepada anak-anak bagaimana kenyataan dan bagaimana kesimpangsiuran informasi selama ini kayak gitu. Menarik ya sedulur. Nah di sini Bapak untuk mengetahui penasaran dari Bapak, di sini juga saya akan memanggil salah satu ahli spiritual kita yang nanti akan bergabung bersama kita di sini untuk menelusuri sebuah rumah kosong. Langsung saja Kikirna, mari bergabung bersama saya dan Pak Dadang. Baik, Pak Dadang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Wisata Mistis. Kita malam ini jumpa lagi di daerah Karawang. Tentunya kita ditemani sekarang, mungkin akan jadi pertanyaan bagi sedulur Wisata Mistis kita. Itu ini siapa lagi nih? Hostnya ganti-ganti dan sekarang mungkin hostnya kok cakep atau gimana, bintang tamunya juga cakep. Ya, kita malam ini spesial banget. Ini kita didampingi oleh host cantik kita dan bintang tamu yang tadi sudah memperkenalkan diri, datang jauh-jauh dari Indramayu. Mungkin dirasa Pak Dadang itu dekat, tapi saya pun dari Jogja merasa Indramayu Karawang itu jauh banget. Luar biasa ya. Baik, sedulur Wisata Mistis YK, jadi kita ingin coba mereview. Kita tidak ingin mencoba mengungkap apa yang ada di bangunan rumah tua ini, tapi kita hanya mereview karena saya penasaran dengan yang ada di dalam, dan mungkin kita nanti bisa menemui sosok apa itu untuk kita ajak komunikasi. Semoga itu nanti
lancar dan tidak ada apa-apa. Itu Mbak. Nah, untuk sedulur wisata Mistis TK, pasti teman-teman semua penasaran akan makhluk seperti apa saja yang akan kita jumpai di dalam. Untuk itu, tetap terus ikuti kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel kita. Mari kita ya, jadi sebelum wisata Mistis TK, saat ini kita berada di ruang bawah tanah di rumah ini. Mungkin kita bisa menyusuri untuk ruangan di sebelah kanan dari rumah ini. Ya, saat ini Kikirna sedang memasuki sebuah ruangan. Mungkin bisa ikuti untuk mengetahui ada apa. Di sini saya tidak merasakan ada energi yang besar di sini. Ini di rumah ini ada beberapa kamar. Ini kamar pertama yang kita kunjungi ya, kita masukin. Dan di sini saya tidak merasakan energi yang begitu membentuk kita. Ya, coba kita ke kamar yang berikutnya. Mari sebelum wisata Mistis TK, kita menuju ke kamar berikutnya. Untuk sedulur wisata Mistis TK, dilihat dari ruangannya ini seperti ruang dapur, bergabung dengan kamar mandi dan ruang sholat. Lihat dari bangunannya ini sepertinya sudah lama sekali tidak dihuni ya, sedulur wisata Mistis TK. Ini dapurnya pun tidak terawat. Iya, mungkin bisa teman-teman bisa melihat ke sini, sebelah sini, ini lokasi dapur yang ada di rumah ini. Kotor dan berantakan. Ini sepertinya sudah cukup lama tidak ditinggali. Untuk di sini sendiri, apa Ya, yang di sini saya merasakan ada energi yang lumayan di sini. Tapi saya itu malah cenderung keluar dari bangunan luar ini. bangunan ini karena saya tadi sempat melihat sosok anak kecil dan itu saya melihat pocong di situ. Mungkin bisa kameramen bisa diperlihatkan di sebelah mana, kira-kira bisa tunjukkan kepada kami? Dia posisinya di Mungkin kameramen bisa lebih dekat lagi biar sedulur wisata Mistis TK bisa mengetahui. dia tadi di sini posisinya. Di sebelah daun-daun ini. Daun ini. Jadi ini kan ada seperti bentuk V ya. Iya. Ini seperti bentuk V. Nah, dia di tengah-tengah ini. Oh, di tengah-tengah daun yang berbentuk V itu. Nah, Itu sosok apa kira-kira? sosoknya pocong. Sosoknya pocong. Sosoknya pocong. Oh. Mungkin dia sering keluar masuk ya, jadi sering keluar masuk di sini, jadinya mungkin Pak Dadang merasakan apa di sini Pak? Tidak nyaman sih. Tidak nyaman ya? Tidak nyaman ya. Kenapa? Tidak nyaman. Merinding kah atau panas kah atau bagaimana? Kalau nggak ada rasa takut. Ada rasa takut di sini. Oke. Oke. Tadi sebelumnya nggak begitu kayak ada rasa. Ke ruangan pertama emang tidak merasakan apa-apa deh. Tapi pas kesini agak takut sih ya. Setelah awal masuk atau setelah kita menuju Pas menuju sini. ke bagian dapur ini ya? Menuju sini kalau masuk nggak begitu. Pas menuju sini, kok agak beda gitu. Agak beda. Gitu. Baik.
Baik, sebelum kita Mrs. JK, kita telusuri kamar yang lain Mbak Sel ya, Mbak Sel ya. Baik. Kita tetap ikuti, stay di channel kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk. Untuk sedulur wisata mistis YK di sini Ki Kirna tiba-tiba menuju ke sebuah kamar mandi yang berada di ruangan ini. Mungkin sedulur bisa ke sini untuk melihat apa yang ditemukan atau dirasakan oleh Ki Kirna sendiri. Jadi saya di sini merasakan bukan merasakan, saya melihat suatu sosok. Itu ada anak kecil, dia berdiri di ujung sini. Di samping bak kamar mandi. Samping bak. Sosoknya anak kecil, sosoknya kecil. Tapi lucunya dia punya rambut berapi. Rambut berapi. Iya. Dan sosok ini sering disebut dengan nama Bajang. Oh, Bajang. Ya, ini dia tadi dia tidak mau berkomunikasi dengan saya. Cuma beberapa kali dia menaruh kepalanya di air. Menunjukkan ke bak mandi itu. Iya, kepalanya terus keluar lagi. Mungkin Pak Dadang akan saya coba untuk merasakan getaran dari anak ini. Nanti ditangani Pak Dadang. Mau nggak Pak Dadang? Iya, Mau berinteraksi? Mau ya. Nanti coba di tangan Pak Dadang sebelah sini. Nanti akan merasakan seperti jelly atau panas atau tidak. Ya. Oke Pak Dadang, bisa maju ke sini Pak Dadang. Ya. Tangannya lurus ke depan. Kanan atau kiri terserah. Ke arah ujung. Iya. Jelas dulu. Sedulur wisata mistis ini Pak Dadang mencoba untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan sosok ini. Agak maju lagi, Pak Dadang bisa. Nah, di situ. Tepat di situ ya, Ki. Iya, tepat di situ. Apa yang dirasakan Pak Dadang? Anget. Anget? Ada anget. Bisa maju lagi? Iya. Apa yang dirasakan Pak Dadang? Semakin panas. Semakin panas. Ya. Terus agak merinding ke sini. Satu ini nggak merinding. Iya. Tambah panas ya. Tambah panas? Tambah panas. Iya. Karena Pak Dadang memegang rambut dari anak kecil tersebut. Dan rambut itu seperti ibaratnya kayak kapas. Ya. Terus ini tangan Pak Dadang ini seperti di sini kayak kebakar. Jadi api dari rambut sosok ini itu merasakan dari sebagian tangan kiri Pak Dadang. Iya, ya? betul. Iya. Masih merasakan panas Pak Dadang? Masih. Iya, masih. Oke. Iya. Ya. Masih panas ya? Masih. Kok begini ya? Gimana? Apa lagi yang dirasain? Panasnya sama, kayak anget-anget begitu ya. Kayak gitu. Ya. Kok ini tambah tegang nih, ininya nggak tahu kenapa ya. Kira-kira kalau dari sosoknya ini ketika dipegang oleh Pak Dadang itu dia reaksinya ada reaksi tertentu nggak? Enggak, jadi ketika dia dipegang dia berhenti kepalanya ke air. Itu kalau dilihat dari tingkah laku itu sosok ini tuh seperti mainan atau memang itu mungkin salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh sosok ini? Ya, memang sosok ini itu sering disebut kalau di makhluk gaib itu dinamakan Bajang. Bajang. Jadi memang dia wujudnya anak kecil, tapi dia punya hampir mirip seperti tuyul, tapi ya, dia berambut api. Berambut api. Iya. Kira-kira kalau misalkan dari sosoknya ini Bajang sama tuyul itu dilihat dari tingkatannya itu lebih ini mana? Yang jelas Bajang. Yang jelas Bajang. Kalau tuyul itu dia hanya mencari duit, hanya digantikan dengan menyusui. Ya. Tapi kalau Bajang itu dia digantikan dengan darah. Oke, ini
sosok ini tuh datang ke sini apa didatangkan? Nah, ini kita belum tahu karena saya belum bisa komunikasi dengan dia. Kemungkinan sosok ini tuh ini cuma buat lewat dia. Atau mungkin dia mainnya di sini. Main-main saja. Ya. Kalau untuk dia tinggal di sini atau bagaimana saya kurang, karena dia tidak bisa untuk diajak komunikasi. Oke, itu seluruh mistis kita coba untuk ke tempat yang lainnya. Panas. Baik, untuk wisata sebelum wisata Mistis JK, sekarang kita mungkin langsung saja menuju kepada lantai atas. Mari kita langsung mungkin sebelum wisata Mistis JK bisa ikut. Ini ruang pertama yang berada di lantai atas. Kalau dilihat dari kriteria ruangan ini seperti kamar ya? Iya. Iya. Ini seperti kamar tidur ya dia? Iya. Ini seperti kamar tidur. Mungkin ini kamar pertama yang ada di lantai atas ini. Betul. Ini sepertinya ini juga kamarnya terlihat agak lembab ya dia. Ya, jadi di sini saya merasakan ada energi di sini. Lumayan, tapi saya tidak melihat sosoknya di sini. Oh, tidak ada sosok. Mungkin tadi sebelum kita masuk di sini ada sosok, tapi ketika kita mau masuk, makanya saya tadi sempat buka. Saya masuk kamar ini pertama kali saya buka. Karena apa? Ada kemungkinan sosok itu keluar. Keluar melalui jendela itu. Bisa sampai dia tembus. Oh iya. Ya kan tembus. Jadi nggak akan buka jendela terus dia lepas. Tapi untuk saat ini tidak ada sosok. Tidak ada sosok. Mungkin Pak Dedang merasakan apa Pak dari sini? Enggak. Nggak merasakan apa ya? Ada beda. Tidak semerindingnya waktu di bawah. Di bawah itu ya Pak. Tidak semerinding. Gitu. Baik, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke, sebelum wisata Mistis JK, ini ruang kedua yang kita masuki dari rumah ini yang berada di lantai atas. Kalau dilihat dari ruangannya, ini seperti ruang tamu atau ruang keluarga ya, karena ini cukup luas. Ruangannya di sini cukup luas dan mungkin sebelum wisata Mistis JK bisa ke sini karena di sini ada sebuah ruangan lagi. Oh, balkon. Ini balkon dari lantai atas, sisi kanan dari rumah ini. Mungkin pikirnya merasakan sesuatu atau udah mulai melihat ada sosok apa di sini Bu? Mungkin sebelum wisata kita bisa Di ruangan itu, ya. wow luar biasa. Rasanya energinya begitu besar, tapi ketika keluar sini tidak ada benturan energi seperti itu. Saya juga merasakan tadi di ruang pertama itu sangat panas hawanya. Apakah di ruang itu banyak sekali sosok yang pikirnya lihat? Nah, mungkin bisa jadi dia kumpul di situ. Tempat kumpulnya di situ. Tapi ketika kita datang sama seperti yang terjadi di awal tadi, langsung ibaratnya itu dia Ubah. berubah. Oh iya. Dia tidak mau berinteraksi dengan kita. Dia tidak mau menunjukkan eksistensinya. Kira-kira kalau dilihat dari sosoknya itu sosok apa sih? Biasanya Ada apa saja? biasanya yang berada di sini tempat seperti ini tuh biasanya pocong, kuntilanak, perempuan atau anak kecil itu biasa di sini. Karena memang tempat yang lembab, tempat yang gelap, tempat yang kotor itulah tempat yang paling disukai oleh sosok-sosok goib. Jadi memang kemungkinan hawa panas tadi ketika kita datang itu udah hawanya panas sekali. Pak Dedang mungkin bisa merasakan juga. Sangat Pak? panas sekali kayak gitu. Ya. Kalau logika saya sih apa emang tertutup gak ada udara gitu. Tapi kok agak beda ya, panasnya nggak panas seperti biasa gitu. Iya. Kayak panas pengap juga ya Pak Iya, Dedang? betul. Ya. Jadi memang coba nanti kita mencoba menelusuri kamar yang lain. Habis itu kita coba untuk yang di bawah.
Saya penasaran dengan pohon-pohon sekitar ini. Oh iya. Ya, mari tetap ikuti, tetap di wisata mistis JK. Oke, sedulur wisata mistis JK. Sekarang saat ini kita akan menuju ke balkon sisi kiri dari bangunan ini. Ini kalau dilihat dari situasinya dan lokasinya nggak jauh berbeda dengan balkon yang ada di sisi kanan. Sepertinya karena ini lebih penasaran pada sisi bagian luar dari bangunan ini. Kalau Iya. untuk dibandingkan dengan balkon sebelah kanan ini, di sini sama saja atau ada rasa berbeda? Kalau di sini sama seperti saja. yang di balkon yang sebelah dari kanan dari bangunan ini itu sama. Benturan tadi lumayan gede itu di ruang Di ini ruang tadi. tengah saja, Iya. ya. Tapi tadi sempat karena disayangkan karena tidak sempat kita rekam ya. Iya. Tapi mungkin Pak Dadang tadi juga Iya. merasakan. Betul. Ya, terus Sangat berbeda, sangat berbeda. Saya juga tadi merasakan di sana, saya merasa seolah-olah ruangan itu penuh dengan orang. Jadi saya seakan berada di tengah keramaian. Jadi rasanya panas, sesak, Oh, iya, dan tidak nyaman. Pengap Pak Dadang juga merasa seperti itu, Pak Iya, Dadang? Iya. Jadi mungkin banyak sekali sosok untuk di ruang tengah saja sih ya. Iya. Tempat berkumpul. Kalau dibandingkan dengan ruang di bawah ini, apakah semua sosok yang ada di rumah ini itu berkumpul di ruang tengah tadi atau? kemungkinan bisa seperti itu karena kita lihat tadi selama sudah di ruang bawah itu kita cuma melihat sosok bajang. Bajang ya. Tapi di sini ini lumayan besar energinya daripada sosok bajang tersebut karena dia lumayan banyak. Tapi yang kita lihat tadi beberapa sosok itu menandakan energinya yang terlalu kecil. Kalau dia memang energinya besar dia bisa wujud. Oh gitu. Iya. Berarti di sini untuk energinya sendiri nggak terlalu besar, hanya jumlahnya saja yang Jumlahnya banyak. yang luar biasa, lumayan. Mungkin kalau kita bersihin perlu waktu yang lumayan. Lumayan itu. Iya. Tadi juga saya merasakan sampai sekarang ini masih terasa ya, sedulur wisata mistis JK untuk di bagian ruang tengah tadi itu seakan-akan kita semua ini berada di tengah keramaian, panas, sesak, dan Nggak nyaman. nggak nyaman ya, Ya. Pak Dadang ya. Nggak nyaman. Mungkin bintang tamu kita juga merasakan demikian ya, Pak Iya. Dadang ya. Baik, kita terus akan telusuri rumah ini. Kita akan mencoba di luar rumah ini ya, Ya, lingkungan luar dari sekitar. rumah ini. Iya. Ya, tapi masih satu halaman rumah. Tetap jangan kemana-mana. Tetap bersama kami, ikuti penelusuran kami di Wisata Mistis JK. Jangan lupa untuk sedulur Wisata Mistis JK untuk like, comment, subscribe, dan share channel kita. Oke, wisata sedulur Wisata Mistis JK. Sekarang kita menuju ke ruangan sebelah dari ruangan sebelumnya. Ini sepertinya Ki Kirna sudah berada di dalam, jadi kita langsung saja menyusul Ki Kirna. Bagaimana Ki untuk yang ada di ruangan ini? Ini sepertinya dilihat dari ruangannya Pengap ya. Iya. gelap ya. Iya. Ini seperti kayak kamar tidur ya. Sepertinya Kalau seperti dilihat itu. dari ruangan sih kamar tidur sepertinya. Tapi untuk suasana hawanya hampir, saya rasakan hampir sama dengan ruangan tadi ya Ki. Jadi memang ruangan ini terus tadi ruangan tengah tadi yang samping kanan kiri balkon ini hampir sama. Ini kalau misalnya kamar itu tidak sepanas ini deh. Iya. Yang seperti ini yang saya rasakan. Dan di sini ada beberapa sosok juga itu yang tapi berada di kecil sama seperti yang kumpul di tengah itu. Dia mau cuma terbang. Iya. Kalau dilihat dari jumlahnya sama di ruang sebelumnya itu Ribuan. di sini Jumlahnya sama dengan yang sebelumnya. sama yang sebelumnya. Iya. Cuman energinya kecil. Ya. Dan dia ketika kita ini dia lari gitu. Modelnya seperti itu. Mungkin Kita- bisa lanjut ke ruangan Oke, sebelah. siap. Turun dari lantai atas, tiba-tiba saya dan Pak Dadang
mencium aroma seperti aroma bau bangkai. Pada mencium aroma bau bangkai itu berada di ruangan yang tadi kita sudah telusuri. Mungkin sebelum bisa kita kembali ke ruangan ini. Di sini Kikirna sudah mendahului kita berada kembali di ruangan ini lagi. Tadi di sini setelah turun dari atas kita mencium ada aroma bau yang menyerupai bau bangkai dari ruangan ini. Mungkin ada sesuatu apa di sini? Sepertinya Kikirna sedang fokus pada bagian dari luar ruangan ini. Mungkin ini kita berbuat rumah aja. Biasanya yang punya biasanya nyamper ke sini. baik, sebelum wisata Mistisika, sekarang kita melanjuti penelusuran ke ruang berikutnya yang berada di lantai atas. Kikirna sudah ada di depan, sepertinya Kikirna sudah terburu-buru untuk memasuki suatu ruangan sebelum wisata mistis. Mungkin bisa kita melihat lebih dekat lagi. Wow, merinding. Ya, Merinding kalau pada ini sih. Assalamualaikum. Ada berbalik saya juga. seperti ada benturan energi ya pada tadi. Iya. Ini setelah saya memasuki ruangan ini, saya langsung benar-benar merasa merinding. Mari dulu kita lihat. Ini seperti kamar mandi ya. Ini tapi lawan apa? Ini kamar mandi yang kayaknya nggak pernah tersentuh ini. Ini udah bisa sebelumnya itu udah ada banyak sarang-sarang. Lumayan di sini. Lumayan berasa energinya sih. Rasa energinya begitu luar biasa energinya di sini. Mungkin pada yang bisa disimpan. Ini kalau yang dirasakan dari Kikirna sendiri dibandingkan dari kamar mandi yang mungkin tadi kita telusuri ada di lantai bawah sama di sini tuh Yang agak panas ya, kenapa ya? padahal merasa sesuatu. Iya agak panas. Saya Ini ya sekarang dua-duanya panas nih. Saya merasakan sangat merinding sekali. Karena di sini ada sosok ular. Saya merasa jadi di sini ada ular, jadi dia berputar di sini. Mungkin sedikit bisa. Dia tingginya itu segini. Kalau ketika dia melingkar, dia tingginya tiga tekstur. Luar biasa. Dan ini posisinya sedang meningkat. Sedang melingkar. Sedang meningkat. Sering didengar apa di sini ya, mungkin yang keluarga. Kalau untuk di sini sendiri itu yang pernah diceritakan atau yang pernah terdengar itu merasakan hal-hal aneh aja. Di bagian lantai atas ini dari sisi sebelah kiri kanan, ini dari sisi sebelah kanan. Memang banyak masyarakat di sekitar sini dari tampilan luar itu suka melihat ada hal-hal aneh yang terjadi di bagian sebelah kanan. Mungkin apakah ini salah satu faktor yang saat ini sosok ini ada di sini? Kemungkinan ini adalah sosok energi yang terbesar di sini. Terbesar yang ada di rumah Di ini. rumah ini. Dari semua yang ada di sini. Iya. Kenapa saya melihat luar biasa? Saya nyampe situ tadi sebelum masuk ke sini, saya udah terjadi beberapa kali benturan. Dan yang kedua, ketika saya masuk ke sini, saya terpaku pada satu sosok. Dia tidak bergerak sama sekali. Jadi dia ada, jadi sosoknya ular, tapi di kepalanya dia ada mahkota. Dia di sini, tapi dia posisi baru tidur kelihatannya. Iya. Kalau dilihat dari sosoknya itu seperti siluman ular itu. Jelas siluman ular, jelas siluman.
luar biasa. Kita apakah sosok sudah lama di rumah ini atau Kemungkinan menjadi sosok penunggu ya, penunggu rumah ini. Iya, kemungkinan sosok penunggu rumah ini. Ya, coba kita telusuri yang dari bawah karena memang energinya lumayan. juga? Iya. Baik, sebelum kita mistis, mari kita lanjutkan untuk kita kembali ke lantai bawah. Oke, sedulur wisata mistis YK, kita sekarang berada di luar dari gedung rumah kosong. Ini sepertinya Ki Kirna penasaran dengan pepohonan yang ada di sekitar luar. Mungkin sedulur bisa ke sini. Sepertinya Ki Kirna melihat sesuatu, Ki. Ada apa dari pohon itu? Sepertinya penasaran sekali. Jadi di sini ternyata cewek yang tadi kita ceritain di dalam tadi. Ya. Yang rambut panjang itu. Rambut Yang panjang duduk itu dia di di sini jendela. nih sekarang posisinya. Di pohon mangga di atas, berarti di bagian atas ini ya, Ki? Yang ada putih ini. Oh iya, Oh, yang tempatnya. Dia kemungkinan penunggu sini ini. penunggu pohon. Oh, berarti mungkin dari ruangan itu dia cuma mampir aja kali dia. Mungkin dia mampir bisa menunjukkan eksistensinya, dia Bisa. bisa. Aku penunggu di sini. Oh, Tapi iya. ternyata bukan penunggu di situ, Tapi dari penunggu pohon di sini, ini. Gitu. Ini saya melihat sosoknya di sini. Sedang duduk juga, Ki. Duduk sama kakinya gini. Dia menghadap ke kita atau Menghadap membelakang? ke kita sekarang. Menghadap Melihat ke kita kita. berdiri. Iya. Luar biasa. Turun dong. Sini, turun. Baik, sedulur wisata mistis, sepertinya Ki Kirna berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ditemukan yang ada di pohon mangga ini, dengan sosok wanita ini. Kodamul kodam, kodamul jasad, kodamul goib. Ayo turun. Kenapa nggak mau? Dia cuma ketika saya suruh turun dia cuma ketawa aja. Tapi lucunya dia sosoknya itu rambutnya panjang, dia hanya menutupi sini, menutupi. Tapi lucunya dari giginya dia itu ada taring kecil, Bertaring, Ki. bertaring. Nah, terus matanya ini hitam. Sosok perempuan itu. Hidungnya mancung sih. Lumayan sih kalau dia nggak bermata hitam, cantik. Oh iya. Mungkin mau mencoba menggoda, Ki. Enggak lah, saya nggak seperti itu. Artis K-pop. Artis K-pop. Artis gimana? Tapi dia tidak mau turun, itu memang karena ada alasan tertentu dari dia sendiri atau memang ya dia nggak mau aja gitu? Dia nggak mau aja. Dia nggak mau aja. Dia nggak mau aja untuk nurutin kita lah. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain. Oke, sedulur wisata mistis YK, saat ini kita mencoba untuk menelusuri lingkungan dari kebun, mungkin ini bisa dibilang kebun dari Halamannya. rumah ini, halaman dari rumah ini. Kita menuju ke halaman di sisi sebelah kanan. Dari saat kita menelusuri di dalam rumah itu, Ki Kirna selalu penasaran dengan bagian sisi sebelah sini. Nah, mungkin kita bisa menemukan sesuatu dari sisi sebelah sini. Kita mencoba melihat di sisi bagian sebelah kanan atau halaman belakang rumah. Ini agak banyak pepohonan.
Iya, kandang ayam, Pak. Jadi di bagian ke belakang sana ini Aman ya Pak ya? kandang ayam. Oke, kita coba menelusuri ke belakang sana. Wah, ini. Untuk sejauh ini Kikirna belum menyampaikan apapun yang dia rasakan atau yang dia lihat. Ini kita mencoba untuk menelusuri lebih ke belakang lagi. Ini di sini kelihatannya kebun pisang, banyak pohon pisang di sini. Sedulur wisata mistis di sini sepertinya Kikirna menemukan sebuah sosok. Mungkin bisa kita lihat, ini agak susah karena banyak daun-daun pisang. Jamu goib. Jamu jasad. Muncul. Tunjukkan sosokmu. Sedulur wisata mistis kita sepertinya Kikirna tertuju pada satu pohon. Ya tadi ini lucu aja di sini. Kenapa? Halnya selama perjalanan kita tadi Ya, itu kita mendapati pohon pisang, Iya. pohon mangga mungkin mangga, dan banyak tumbuh-tumbuhan lain. Nah ini kita menemukan pohon kelapa di sini, Oh ini iya pohon kelapa. ya kan? Tapi Kelapa dan sukun ya. Klui. Ya? Klui. Sukun. Bukan sukun klui. Oh kluwe. Kluwe itu yang kecil-kecil itu ya. iya, Oke. Ini saya melihat sosok besar hitam di sini. di pohon kelapa itu Ki. Iya, di pohon ini yang mana? Ini. Wisata mistis kita sepertinya di sini Kikirna merasakan suatu benturan energi. Ayo muncul. Ini saya tiba-tiba merasa merinding. Saat ini Kikirna mencoba untuk mendekati pohon yang dilihat dari Kikirna ada sebuah sosok hitam besar. Oke, sedulur wisata mistis kita sepertinya Kikirna sedang berusaha untuk mencoba melakukan kontak dengan sosok yang ada di pohon ini. Tunjukkan eksistensimu. Keluar. Tunjukkan eksistensimu. Ganggu yang namanya Bayu. Saat ini Kikirna berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Mendengar berapa langkah enggak? Saya mendengar ini merinding. Saya mendengar derap langkah Ke arah mana Ki? ke arah kita. Dari satu dari sini, dua dari sini. Apakah itu artinya ada dua sosok yang mendekati kita saat ini Ki? Iya. Benar. Apakah dua sosok itu berasal dari pohon kelapa ini atau mungkin dari arah lain? Kalau saya yakin yang dari sini dari arah lain. Iya kan? Iya, itu.
Mungkin sedulur wisata misi kita bisa melihat apa itu. Tunjukkan lagi lebih kencang. Luar gitu ya kemampuan kalian untuk menunjukkan ya. Sepertinya dari sosok ini tadi mulai untuk sedikit menunjukkan eksistensinya, tapi Kikirna berusaha untuk bisa mengajak berkomunikasi lagi dengan sosok ini untuk bisa memperlihatkan lebih eksistensi dari keberadaan sosok ini. Apakah sosoknya masih ada di sini, Ki? Kalau sosok sejenis genderuwonya masih ada di sini. Sosok hitam genderuwo, dia bermata merah, dia taringnya panjang, dia ada di sini. Di pohon Kue. ini ya? Iya. Muncul kalian. Saya mendengar desisan ular. Kita menjelajah, soalnya ular yang ada di situ dia banyak. Baik, Bu. Oke, wisata misi kita sepertinya kita mencoba untuk keluar dari zona ini karena menurut Kikirna sosok ular yang tadi kita temukan di lantai atas sebelah kanan dari rumah kosong itu ternyata sedang menuju ke arah kita di sini. Jadi sepertinya ini akan tidak baik untuk saat ini. Jadi kita kembali keluar dari pepohonan tadi. Oke, jadi wisata Mistisika untuk sedulur semua. Ini saya merinding sekali. Untuk Pak Dadang sendiri gimana, Pak, yang dirasakan, Pak? Saya kalau ada suatu energi yang tidak enak, biasanya saya terbengong-bengong dan hawanya ngantuk ke saya. Iya. Seperti itu biasanya. Saya mungkin diberi agak kelebihan seperti itu dan sekarang seperti emang energinya sangat kurang nyaman dengan saya. Kurang nyaman dengan Bapak. Iya. Oh, ternyata Bapak juga bisa merasakan hal-hal yang bisa dikatakan agak sensitif untuk hal seperti ini, Bapak. Tidak tahu juga, tapi beberapa kali ketika menemukan seperti ini, pengaruh ke saya seperti itu. Sangat cepat ya dirasakan, Pak. Wallahu alam juga, cuma karena seperti itu saya ingin menggali lebih dalam potensi saya. Jadi saya mengikuti kisah wisata mistis ini dan ingin memperdalam lagi. Dan seperti apa sih kondisi yang benar kepada saya begitu. Dan tadi sepertinya saat Kikirna menanyakan apakah ada mendengar jejak kaki atau jejak langkah, tadi Pak Dadang sendiri mendengar Ya. arahnya dari Pertama jejak kaki itu Kikirna menyatakan ada jejak kaki dari dua arah. Saat itu saya tidak mendengar, tetapi ketika saya fokus lagi, saya mendengar dan Kikirna juga mendengar. Oh iya benar, saya sama mendengar juga. Kalau untuk saya sendiri tadi setelah dari Pak Dadang sendiri mendengar ada suatu jejak kaki, saya tiba-tiba mendengar ada sesuatu benda jatuh dari antara pohon kelapa dan pohon kluwi itu. Mungkin itu salah satu bentuk penunjukan eksistensi dari sosok itu. Mungkin dari Kikirna bisa dijelaskan apakah sosok itu sebenarnya sudah mulai untuk memunculkan eksistensi mereka? Ya, jadi gini, pertama tadi kita mengejar dari energi yang saya dapatkan, energi yang dipancarkan oleh sosok tersebut yang bisa saya tangkap, akhirnya bermuara pada sebuah pohon kelapa. Ya, dan tadi juga saya sempat menanyakan salah satu warga bahwa di sini ada pohon kelapa yang aneh
hidup tak mau, mati pun segan, istilahnya seperti itu ya, hidup Ya. tak mau, mati pun segan. Nah, makanya terus kita membuktikan dengan Pak Dadang sebagai bintang tamunya, dan kita mencoba untuk berinteraksi, Mbak Sela, Mbak Celia, Pak Dadang berinteraksi, dan ternyata memang Iya. seperti itu adanya. Jadi memang ini ada dua sosok ternyata. Ular yang ada di Lantai atas tadi yang kita temukan itu. kemungkinan apa tadi yang dikatakan salah satu warga tadi, dia sering bertempat di pohon kelapa. Nah, kadang dia juga bertempat di atas, seperti itu. Dan ternyata apa yang kita lakukan di sini, kita kita review di sini, itu ternyata benar. Ada sosok tersebut, dan ada genderuwo itu, ada genderuwo yang di sosok kluweh itu. Kalau melihat ininya, memang genderuwo itu suka di pohonan. Iya. Kadang dia juga suka di atap rumah. Di dalam rumah ada atap, itu dia suka di situ. Nah, kemungkinan dari bentuknya seperti ini ada yang memelihara. Tapi saya tidak mau menyebutkan siapa yang memelihara. Oh, berarti untuk genderuwo ini bukan datang sendiri dari Secara alami ya. secara alami di tempat ini sih. Seperti kan tadi sosok ular yang kita temukan itu alami, sepertinya penunggu dari tempat ini ya, Ki, Iya, ya. betul. Tapi untuk dilihat dari sosoknya ini, apakah usianya itu di tempat ini sudah lama atau baru, Ki? Kalau tempat ini kemungkinan udah lama ya, puluhan tahun mungkin ya, dia Puluhan bersarang di sini mungkin puluhan tahun. Cuma sayangnya itu dari sosok ular tersebut dan dari sosok genderuwo itu tidak mau berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita. Jadi kalau misalnya dia mau berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita bisa tahu Oh iya. dari umur, dari dia mengapa tinggal di sini, dan dia sudah berapa lama di sini. Tapi yang jelas kita setelah kita tadi mendatangi pohon kelapa itu, saya merasakan getaran pohon kelapa itu, ternyata pohon kelapa itu masih hidup sebenarnya. Tapi terlihat seperti tidak hidup ya, Ki? Karena ular tersebut memakan dari sari-sari, Oh, dari sari-sari pohon tersebut. Makanya kalau ada sosok yang ada sebuah bangunan yang menyimpan sosok berenergi luar biasa, biasanya tumbuhan-tumbuhan yang ada di rumah atau sosok di rumah tersebut yang menyimpan sosok tersebut, dia akan mati. berarti energinya diserap. Iya, apalagi kalau satu pohon atau beberapa pohon itu dibikin tempat tinggal untuk dia. Kalau dilihat dari energinya antara sosok siluman ular yang kita temukan dengan genderuwo ini tuh sama apa beda, Ki? Kalau sosok ular justru dia energinya lebih besar daripada sosok genderuwo. Itu terlihat dari mungkin dari segi umurnya dia lebih tua ya. Tua ya. Lebih tua dari sosok genderuwo itu. Dan kemungkinan dia tinggal di sini pun lebih lama daripada sosok genderuwo tersebut. Kenapa saya tadi bisa merasakan itu? Karena memang energi sosok ular tersebut memang besar. Memang besar. Makanya kita lebih baik mundur lah daripada kita benturan, daripada nanti tim juga akan kena. Mungkin lebih baik kita ngalah untuk mundur. Begitu. Jadi apakah kita akan menelusuri atau Oke, ini sudah ya? ya kita closing ya. Kita closing. Oke, untuk sedulur wisata mistis YK, kita cukupkan penelusuran wisata mistis YK di lokasi sebuah rumah kosong yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Terima kasih untuk kehadiran dari sedulur yang sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga kepada bintang tamu kita, Pak Dadang. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak Terima kasih juga sudah sama-sama. mau bergabung di Terima sini kasih. Terima kasih Ki dengan atas penelusuran kesempatannya. kita. Atas kecepatannya bisa mengikuti kegiatan Ki di sini, Aki di sini. Mudah-mudahan pengalaman ini membuat saya jadi pembelajaran dan bisa disampaikan ke peserta didik saya di Indramayu. Siap. Iya. Oke, terima kasih juga untuk Kikirna Iya. yang sudah membantu kita secara spiritual menggambarkan sosok-sosok apa saja yang kita temukan untuk episode kali ini.
Oke, untuk sedulur wisata Mistisika, saya Celia sebagai host untuk episode kali ini mohon undur diri. Terima kasih untuk kehadiran dari teman-teman semua. Dan jangan lupa, apabila teman-teman masih penasaran untuk episode apa yang akan kita telusuri, terus tetap ikuti channel YouTube Wisata Mistisika. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya sebagai host Celia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.